Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Pesantren Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian kita dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Pemirsa Pesantren Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meneruskan pelajaran kita, pembacaan kitab fikih, kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair. Yang kali ini akan dijelaskan oleh sahibul kitab tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa huwa Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair fi kitabih Safinatun Najah ila an qala faslun mubtilatut tayammum, perkara yang membatalkan tayamum, ya. Faslun mubtilatut tayammum salasah. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ma abtalal wudu wariddatu wa tawahhumul ma in tayammama li faqdihi. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Sebelum kita membahas apa yang akan dijelaskan oleh sahabul kitab, kita akan mengulangi sedikit pelajaran kita pada kesempatan yang lalu, yaitu fardu tayamum. Fardu tayamum telah kita ketahui bersama ada 5 perkara. Yang pertama, memindahkan turab, memindahkan debu dari lantai ke wajah kita. Memindahkan dari lantai ke 2 tangan kita, kanan dan yang kiri. Itu saja. Kemudian yang kedua an-niyah. Niat. Bagaimana niatnya? Telah dijelaskan pula, nawaitut tayammum listibahah fardhis shalah. Saya niat bertayamum untuk melaksanakan perkara-perkara yang dibolehkan untuk salat fardu. Kalau kita mau melaksanakan salat fardu, atau kalau kita mau ngaji, kita mengucapkan nawaitul tayammum listibahah mashil mushaf. Saya niat bertayamum untuk menyentuh atau memegang atau membaca daripada Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mashul wajah. Setelah kita memindahkan turab, kemudian niat dan mengusap daripada wajah. Yang keempat, mengusap sebagian dari mashul yadain ilal mirfaqain. Mengusap kedua tangan sampai sikut. Kedua tangan sampai sikut. Yang kelima, tartib bainal mashatain, tertib antara 2 usapan, ya, antara 2 usapan. Usapan yang pertama kita mengusap wajah, yang kedua mengusap kedua tangan kita. Itulah daripada fardu tayamum yang telah dijelaskan pada kesempatan yang lalu yang kita baca di dalam kitab Safinatun Najah. Kemudian terakhir kali pertemuan kita membahas tentang sunnah-sunnah tayamum. Di antara sunnah-sunnah tayamum, sebagaimana yang telah kita ulas pada kesempatan yang lalu sedikit, sebagian daripada sunnah-sunnah tayamum di antaranya basmalah. Masih ingat ya? Basmalah. Kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dikatakan pada pelajaran yang lalu, walau junuban au haidhan, walaupun orang yang janabah. Karena seorang yang mempunyai hadas besar diharamkan padanya untuk membaca Al-Quran, tapi dengan syarat bigasdil Quran. Pada pelajaran-pelajaran yang lalu, beberapa perkara yang diharamkan pada orang yang mempunyai hadas besar. Pada orang yang punya hadas janabah 6 perkara, orang yang mempunyai hadas haid ada 10 perkara. Di antaranya pada 2 golongan tersebut, yang punya hadas janabah atau yang haid, diharamkan membaca Al-Quran. Kemudian bagaimana tatkala dia mau melaksanakan daripada sholatnya, mau melaksanakan sholat tayamum, diwajibkan padanya untuk tayamum apabila tidak mendapatkan air dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan.
tayamum dia. Tatkala bertayamum dianjurkan, disunnahkan untuk membaca basmalah sebelum dia niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu istibaha fardhu shalah. Ya, nawaitu tayamum listibaha fardhu shalah. Ya, sebelumnya dibaca basmalah, kemudian dia mengusapnya. Ini tidak diharamkan. Kenapa? Yang diharamkan itu kalau tujuannya baca basmalah Al-Quran dengan tujuan bigasdil qiraah, bigasdil Quran. Ya, kalau tidak dengan tujuan membaca Al-Quran tidak diharamkan. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah ya sebagaimana sama dengan sunnah bertayamum, disunnahkan untuk kita mengusap daripada wajah kita dari bagian atas. Tayamum ya, waktu kita berwudu dari atas. Sebagai orang kan dari bawah tuh, sunnahnya dari atas ke bawah. Tayamum sama begitu juga, mengusap daripada debu tersebut dari atas kemudian ke bawah. Dan sunnah yang berikutnya adalah menipiskan daripada ya debu tersebut. Tatkala kita ambil, ya kita lihat tangan kita banyak sekali debunya, kemudian kita tipiskan. Ya, jangan di tempat itu, di tempat yang lainnya. Tipiskan, kemudian setelah itu baru kita usap daripada wajah kita. Itu sunnah yang berikutnya. Kemudian setelah itu sunnah sebagaimana dianjurkan tatkala kita bertayamum untuk mengusap bagian kanan, ya tangan kanan terlebih dahulu baru tangan kiri di dalam tayamum sama. Tapi kalau bagian wajah tidak dianjurkan yang kanan dulu kita usap. Ya, bagian wajah dari tengah, dari jidat kita, ujung jidat kita usap sampai ke bawah. Tidak dianjurkan dari kanan terlebih dahulu, kemudian tangan yang kiri membasuh bagian wajah kita yang kiri, tidak dianjurkan. Dari atas menyeluruh sampai ke bawah berbarengan. Kemudian dianjurkan pula di antara sunnah yang tidak ada pada wudu adalah tafriqul asabi, merenggangkan daripada jari jemari. Jari jemari kita renggangkan. Tuh. Tatkala kita mengambil debu kita renggangkan. Jangan kita rapatkan, kita renggangkan. Baru kita mengambilnya, mengusap daripada wajah kita. Kemudian di antara sunnahnya pula adalah mencopotkan atau mencabut cincin kita. Kalau kita ada cincin, tatkala kita mengambil debu yang pertama kali untuk wajah kita memakai cincin, buka dulu cincin. Ya, kalau takut hilang kantongin. Kan cincinnya mahal. Ya, kita ambil, ya kita copotkan cincin kita ambil debu, kemudian kita mengusap dari wajah kita. Adapun pada basuhan tangan itu mencopotkan daripada cincin hukumnya wajib. Kita akan kembali setelah jeda. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah tayamum. Tadi dikatakan bahwa dianjurkan kita untuk melepas cincin kita tatkala kita membasuh wajah kita. Disunnahkan. Adapun basuhan yang kedua, tatkala kita mengambil tanah tersebut, kita mengusap daripada tangan kita, wajib copotkan cincin tersebut. Karena tidak akan bisa sampai tanah tersebut pada kelingking kita, misalkan yang tertutup dengan cincin, kecuali dengan kita copotkan cincin tersebut. Maka diwajibkan untuk kita melepasnya, baru kita mengusap daripada tangan kita. Dan kemudian sunnah-sunnah yang dianjurkan pada wudu di sini pun dianjurkan, di antaranya tatkala kita selesai bertayamum dianjurkan kita untuk membaca doanya. Doa berwudu sama dengan doa tayamum. Ya, kemudian banyak lagi daripada sunnah-sunnah tayamum yang tidak bisa kita jelaskan di majelis kita yang sangat singkat ini. Ya, intinya kebanyakan sunnah yang dianjurkan pada wudu dianjurkan di sini. Akan tetapi ada yang di wudu dianjurkan tapi di sini tidak dianjurkan, bahkan hukumnya makruh kalau kita laksanakan. Apa itu? Di antaranya 3 kali dalam usapan, dalam basuhan. Dalam berwudu kita dianjurkan untuk ya membasuh daripada wajah kita sebanyak 3 kali. Basuhan yang pertama yang wajib tatkala berwudu. Kemudian dianjurkan untuk kita membasuh kedua kali sampai ketiga kali. Inilah cara wudu yang sempurna. Di dalam tayamum itu hukumnya makruh. Ya, tikrar, makruh tikrarut turab.
ya mengusap daripada debu dengan ya salah sama sahat dengan 3 kali usapan, ya. Itu dimakruhkan. Kemudian pelajaran kita adalah faslun mubtilatut tayammum, perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Salasun. Ya, salah satu ada 3 perkara. Apa perkara yang pertama? Dikatakan yang pertama ma'abtalal wudu. Perkara yang pertama yang membatalkan tayamum adalah apa-apa yang membatalkan wudu. Masih ingatkah pelajaran kita pada minggu-minggu yang lalu? Apa saja yang membatalkan daripada wudu? Ya telah dijelaskan, di antara yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Di antaranya yang 4 perkara tersebut ya hilangnya akal. Dawalul aqli binaumin au ghairihi. Hilangnya akal baik dengan tidur atau selain daripada tidur, mabuk atau yang lainnya, kecuali tidur yang rapat, kita punya tempat duduk, pantat kita dengan lantai rapat. Ya, itu tidak membatalkan kecuali orang yang terlalu gemuk. Kalau orang yang terlalu gemuk walaupun duduknya seperti saya duduk sekarang ini, itu tidak rapat, dia punya lubang daripada pantatnya dia. Itu terapit antara daging dengan daging, tengahnya kosong, memungkinkan kalau dia tidur keluar daripada angin. Walaupun tidurnya duduk segini. Atau yang terlalu kurus, ya karena antara tulang dengan tulang itu atasnya ada tengah-tengahnya ada renggang, maka itu dapat ya membatalkan daripada wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu telah dijelaskan ada 4 perkara. Itu diantaranya. Kemudian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Ya, bersentuhan kulit laki-laki yang perempuan yang bukan mahramnya. Kemudian juga menyentuh daripada kemaluan dengan telapak tangan. Ya, itulah daripada perkara-perkara yang telah dijelaskan di dalam pada halaman 79 di dalam kitab Nailur Raja, yaitu matannya ya telah dijelaskan ada 4 perkara. Kemudian begitu pula yang keluar dari kemaluan kita, baik itu angin atau selain angin. Jadi 4 perkara yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum pula. Ya, membatalkan tayamum, kecuali di sini dikatakan hadza in tayammam anil hadasul asghar, kalau ini tayamum buat hadas kecil. Ya, fa in tayammam anil akbar, dalam kitab Nailur Raja disebutkan fa in tayammam, kalau seseorang bertayamum anil akbar dari hadas besar, lam yabtul tayammumuhu, ya tidak batal tayamumnya, ya tidak batal tayamumnya bihusuli syai'in minha binisbati ilaiha, tidak batal tayamumnya dalam arti apa ya, dengan dia melaksanakan, misalkan dia tayamum karena hadas besar, mengangkat daripada hadas besar, janabah, kemudian tatkala dia junub, dia mencari air, tidak ada air, dia mau mandi, bagaimana? Gantikan dengan tayamum. Dia tayamum pada wajah dan tangan, walaupun hadas besar. Kemudian tatkala dia tayamum, sudah dia tayamum, dia melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan daripada wudu, seperti bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, tayamumnya tidak batal. Dalam arti tidak batal apa? Ya, hadas besar yang diangkat dengan tayamum tidak batal. Ya, hadas besarnya tidak batal. Ya, wa yabtulu binisbati ilal asghar, dan batal tayamumnya kalau dinisbatkan hadas kecil, hadas kecilnya tidak bisa. Ya, tidak, hadas kecilnya ya tidak bisa. Maka dikatakan fa yahrumu alaihi ma yahrum bil hadasil asghar, baginya diharamkan sebagaimana orang-orang yang mempunyai hadas kecil diharamkan. Apa aja? Di antaranya salat tidak diperbolehkan, tapi kalau hadas besar tidak masalah, diperbolehkan. Itu yang pertama. Perkara yang pertama yang membatalkan daripada tayamum ya adalah apa-apa yang membatalkan wudu, 4 perkara tadi. Jadi kalau mau diperincikan atau kita jabarkan ya ada 6 perkara. Ya karena di sini 3. Perkara yang pertama 4, yaitu perkara-perkara yang membatalkan daripada wudu, 4 perkara. Kemudian ditambahkan lagi 2 perkara, yaitu wariddah, dan keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iman dan Islam kita, mematikan kita di dalam memeluk daripada agama Islam. Seseorang yang keluar dari Islamnya, murtad, dia murtad. Tatkala itu
sebelum dia murtad, dia bertayamum, mau melaksanakan sholat. Subhanallah, nggak tahu kenapa ini orang tahu-tahu tidak jadi melaksanakan sholat dan dia keluar dari agama Islam dengan ucapannya atau dengan perkataan yang dia atau dengan i'tiqadnya dia. Dia keluar dari agama Islam, kemudian mungkin datang satu ustaz, satu ulama menasehati orang tersebut, kenapa Anda keluar dari Islam? Kemudian ya dinasehati, kemudian dia pakai nasihat tersebut, dia dengar dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke dalam Islamnya, ya, terima Islamnya. Ucapkan 2 kalimat syahadah kembali. Kemudian tatkala itu dia mau melaksanakan salat, ayo dah sekarang kita salat. Ana alhamdulillah sudah tayamum tadi. Dia mengatakan, si murtad ini mengatakan, alhamdulillah saya sudah bertayamum. Tatkala itu mau melaksanakan salat, ulangi tayamum kembali. Tayamumnya yang tadi ya hukumnya batal. Tidak bisa dipakai untuk melaksanakan sholat fardu itu. Dia wajib untuk bertayamum kembali. Ya, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi, pesantren Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Anda masih bersama kami dalam pelajaran kita perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan tayamum yang kedua tadi adalah riddah, ya, keluar daripada agama Islam. Disebutkan ya di dalam syarah ini kitab, mengapa orang yang keluar daripada agama Islam tatkala dia bertayamum, tayamumnya batal, dapat membatalkan daripada tayamumnya walaupun jaraknya sangat pendek, sebentar. Ya, dia udah tayamum kemudian mau melaksanakan sholat, keluar dari Islamnya, kemudian setelah itu ada seorang ustadz yang memberikan nasihat kepadanya dan dia kembali, tidak jadi masuk keluar daripada agama Islam, dia kembali ke Islamnya, diwajibkan padanya untuk mengulangi daripada syahadahnya. Dan tatkala apabila dia mau melaksanakan sholatnya, maka wajib untuk diulangi daripada tayamumnya. Tayamumnya batal. Kenapa? Li'anna tayamum taharatud dha'ifah. Ya, karena tayamum itu adalah taharah, sesuci atau bersuci yang dhaif, yang lemah. Maka tidak kuat ya dengan dia keluar daripada agama Islam. Kalau karena itu dapat membatalkan. Wahia mumtani'atun ma'arriddah, dan yang demikian itu ya mumtani'ah, terhalang, tidak boleh dengan apa? Dengan adanya riddah, dengan adanya keluar daripada agama Islam. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dari perkara yang membatalkan tayamum yang ketiga, apa? Wa tawahhumul ma' in tayammama li faqdihi. Dan tawahum. Apa makna tawahum di sini? Tawahum di sini kalau di dalam bahasa Indonesia ragu. Tapi kalau di dalam bahasa Arab ada 3 keraguan. Ada yang namanya tawahum, ada yang namanya dzan, ada yang namanya syak. Ya, ada yang namanya syak. Kesemuanya itu adalah keraguan-raguan. Kalau syak itu ya keraguan, yang dikatakan syak itu keraguan. Dzan itu juga keraguan, sangkaan. Kemudian tawahum juga keraguan. Semuanya keraguan, tapi ada yang tingkatan-tingkatannya. Kalau tawahum ini paling rendah, di bawah 50% itu namanya tawahum. Kita menyangka, sangkaan kita di bawah 50%. Contohnya apa? Contohnya misalkan tatkala kita melaksanakan tayamum, sedang mau kita melaksanakan sholat, belum takbiratul ihram, belum kita takbir, baru meratakan shaf, ayo shaf yang rapi. Kemudian datang rombongan, terdengar suara rombongan, misalkan satu rombongan banyak orang datang ke tempat itu. Nah ini tatkala itu kira-kira kita ada sangkaan nggak? Apakah ya mustahil atau tidak sekian banyaknya orang yang datang itu dengan suaranya yang keras, misalkan banyak, apakah ada satu kemungkinan mereka membawa air atau tidak? Oh iya pasti, mungkin begitu. Perasaan kita, masa ya nggak ada? Ya mungkin di antara mereka ada yang mempunyai air untuk kita gunakan berwudu. Maka dengan sangkaan seperti itu aja batal wudu kita. Maaf bukan wudu, maaf tayamum. Tayamum kita
tayamum kita batal. Tatkala ada sangkaan seperti itu, batal tayamumnya. Apalagi sebelum kita mengucapkan takbiratul ihram datang hujan. Hujan besar, ya, maka tayamum kita batal. Atau misalkan yang batalin orang lain. Bisa terjadi yang batalkan orang lain. Kalau itu kan namanya yakin. Ini tawahum aja. Tawahum baru nyangka, apalagi yakin. Yakin seperti tadi hujan. Atau teman kita datang. Jangan sholat, kenapa? Ini gua bawa air. Temannya bilang begitu. Ya, saya ini ada air. Semua yang ada di situ batal. Tayamumnya batal. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian datang air, ini tidak batal tayamumnya, kecuali satu perkara. Kecuali apa? Kalau kita tayamumnya itu di rumah kita, dalam keadaan kondisi tidak ada air. Dalam kondisi tidak ada air, di tempat yang mana biasanya ada air. Apabila seseorang bertayamum di tempat yang biasanya ada air seperti di rumah kita, bukan dalam keadaan musafir, banyak biasa itu karena memang dalam keadaan mati lampu atau yang lainnya, kemudian tidak terdapat daripada air di situ, maka tayamum kita batal hukumnya. Itu di tempat itu aja. Kalau misalkan dalam keadaan bermusafir, kita di rombongan, di perjalanan, di tengah jalan kita nyari air ke sana kemari tidak dapat, kemudian tatkala kita melaksanakan takbiratul ihram Allahu Akbar, hujan besar, tidak batal tayamum kita. Tayamum kita tidak batal, sholat kita tidak batal, kita wajib untuk meneruskan daripada sholat kita. Kecuali masalah yang seperti tadi, atau misalkan sholat yang kita laksanakan wajib untuk diqadha, dikarenakan apa? Dikarenakan kita punya di sebagian badan kita ada najis. Kan wajib untuk kita qadha sholat tersebut. Najis ada yang dima'fu atau ada yang tidak dima'fu. Ini najis yang tidak dima'fu. Datang tatkala kita bertayamum, kemudian kita melaksanakan sholat, di pertengahan sholat kita hujan, maka batal sholat kita. Tapi kalau selain masalah itu, ya, tatkala kita bertayamum dalam keadaan bermusafir di tempat yang jauh, tempat yang biasanya tidak ada air, kita bertayamum, ya, kemudian turun hujan atau teman kita datang membawa air, maka tidak membatalkan daripada sholat yang kita laksanakan. Jadi yang membatalkan sholat yang kita laksanakan dengan tayamum itu kalau, ya, memang kita bertayamum pada, ya, daerah kita atau di rumah kita, itu dapat membatalkan daripada tayamum. Kemudian 3 perkara yang dijelaskan oleh Sahihul Kitab, yang tidak dijelaskan banyak sekali. Di antaranya apabila kita memiliki daripada uang, kemudian uang tersebut kita mampu untuk membeli air. Sebelumnya kita tidak mendapatkan orang yang menjual air. Tatkala kita ingin melaksanakan daripada sholat kita ingin melaksanakan sholat, kemudian datang ini orang, dia bukan mau memberikan kita air, dia mau jual. Kamu sedang apa ini? Saya mau melaksanakan sholat. Kemudian, ya, dia katakan kalau kamu mau air, saya jual air. Oh enggak, saya sayang uangnya buat tabungan aja. Ya, itu tidak sah. Kalau dia mempunyai uang dan uang tersebut, ya, tidak dibutuhkan, maksudnya tidak dibutuhkan tatkala itu, dibutuhkan nanti akan mendatang, maka diwajibkan padanya untuk membeli daripada air tersebut. Tayamum yang dia laksanakan itu batal tayamumnya. Tayamumnya batal. Jadi diwajibkan padanya untuk membeli daripada air tersebut. Ya, inilah daripada pelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa kita pahami, kita ambil daripada manfaat tersebut dan bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahuinya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.